切莫为一师兄。让我用黄泉水来破听立木皇宫会突飞猛进。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Ternyata di tanggal 20 Desember, Immortality Season 5, tepatnya untuk Fang Han, benar-benar tayang guys. Dan Mimin sama sekali tidak mendapati informasi terbarunya. Ya, sebetulnya ada rumornya kalau Immortality Season 5 ini akan tayang di tahun 2025. Dan Mimin benar-benar kaget tayangnya secara mendadak. Iya, antara Mimin ketinggalan informasi atau ya emang benar-benar mendadak. Namun yang pasti, Fang Han telah tayang. Sebetulnya Mimin juga lupa bagaimana cerita sebelumnya guys. Yang Mimin ingat ya, kalau Fang Han sudah tidaklah naif. Dia benar-benar kejam. Beberapa sekte juga telah dihabisi olehnya. Kalau begitu ya, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah Fang Han berhasil menghabisi 3 murid dari sekte Tao Surgawi, datanglah 5 tetua sekte. Sayangnya di sana sudah tidak ada orang sama sekali guys. Padahal ya mereka telah membawa pasukan yang begitu sangatlah banyak. Tidak lama dari itu, datanglah sosok pria yang sangat dihormati oleh mereka semua. Dia disebut sebagai kakak pertama dan memiliki nama sebagai Wei. Lalu 5 tetua langsung melaporkan kalau tempat yang mereka pijak ini adalah tempat terakhir mereka mendapati panggilan bantuan. Tetapi setelah tiba di sini, tidak menemukan jejak dari Yaotian dan 3 saudara lainnya. Tetapi ya, untuk Wei, dia telah merasakan mereka bertiga masihlah berada di sini, tetapi meninggalkan kekesalan yang mendalam dan kematian. Jadi kakak pertama sudahlah tahu kalau 3 bersaudara ini telah dihabisi oleh seseorang. Jadi 5 tetua memiliki tugas baru. Mereka haruslah mencari pelakunya. Dan kakak pertama memberikan tugas baru lagi. Prioritas mereka saat ini yaitu menangkap komandan iblis. Karena sebentar lagi jalur kebenaran dan jalur iblis akanlah memulai peperangan. Oh iya, Mimin baru ingat ya, nantinya akan ada sebuah peperangan besar. Di season sebelumnya, ini terus-terusan dibahas, tetapi kagak pernah kejadian. Dan untuk Wei ini, dia sangatlah ingin dilihat oleh semua orang sebagai pahlawan dalam peperangan tersebut. Jadi ya, dia berniat untuklah menangkap komandan iblis. Sehingga 5 tetua langsunglah mengirimkan ke jalur Xuanhuang untuklah memerintahkan eksekusi Tao Surgawi yang telah menghabisi para murid dari sekte Tai. Bisa dikatakan ya, kalau Fang Han telah menjadi buronan besar guys. Lalu Fang Han kembali menemui Long Xuan yang kini tubuhnya sudah mulai pulih dari racun. Dan dia mempertanyakan apa yang terjadi di luar. Fang Han memberitahu kalau keempat lawannya telah dihabisi beserta dengan kedatangan komandan iblis. Mendengar ini, Long Xuan terkejut dengan tindakan dari Fang Han. Karena mereka berempat ini adalah murid sejati dari sekte Tai. Terkecuali ya, untuk komandan iblis, dia ini berada di jalur iblis. Jika dia ingin memicu peperangan, sudah pasti akanlah menghabisi nyawanya. Itu pengecualian. Tetapi, jika bukan masalah itu, dia tidak akan pernah menghabisi siapapun. Dan Fang Han meminta lupakan saja itu semua. Yang terpenting, kalau dia haruslah pulih total. Ya, pada ujung-ujungnya, peperangan ini dipicu oleh Fang Han sendiri. Dan juga Fang Han telah berbohong kepada Long Xuan. Kan sebetulnya dari 3 bersaudara itu, Fang Han sendirilah yang menghabisinya. Lalu, Fang Han juga mengunjungi Xiaoling yang masihlah terluka. Dia diminta untuklah beristirahat dengan cukup. Karena sebentar lagi, mereka akanlah pergi ke reruntuhan. Setelahnya, Fang Han juga mengunjungi tempat dari Yongsheng. Di sana ada jasad 3 bersaudara. Dan Fang Han memberitahu saat ini dirinya telah menjadi musuh besar dari sekte Tai. Fang Han menekankan
kalau dia sama sekali tidaklah takut. Jika mereka inginlah menyerang dirinya, maka dialah yang akan menyerangnya terlebih dahulu. Dan Fang An tertuju dengan kantung penyimpanan milik dari mereka. Tanpa basa-basi, mereka berdua langsunglah memeriksanya. Barang pertama yang dikeluarkan yaitu pil jiwa baru lahir, dan ini adalah pil berkualitas tinggi. Lalu untuk barang keduanya adalah hukum agung singa surgawi sekte Tai, dan itu adalah artefak yang sebelumnya digunakan dalam pertarungan. Fang An tertarik untuklah menggunakannya. Sebelum itu, Yongzheng meminta kepada dia untuklah memurnikannya. Pertama-tama, dia akanlah menggunakan air mata air kuning. Tujuannya untuklah menghapus jejak spiritual dari sang guru yang asli. Berarti artefak ini memang ada pemiliknya, guys. Dan karena artefak ini haruslah diaktifkan dengan 3 orang, berarti Fang An haruslah memiliki 3 nyawa tambahan, atau sebut saja sebagai 3 bayangan. Tetapi mereka menyebutnya sebagai avatar. Mendengar itu, Fang An langsunglah tertarik dan inginlah memulainya sekarang. Sehingga ritual untuk memurnikan artefak ini dimulai. Siapa sangka ritualnya begitu mudah. Fang An hanya perlu untuklah menabrakkan diri atau menerima serangan dari ketiga singa tersebut. Wadah, setelah berhasil, mereka kembali memeriksa kantung penyimpanan dan keluarlah barang ketiga, yaitu air suci 6 yang. Sangat disayangkan, ini adalah air suci tingkat ke-6. Jika saja tingkat ke-9, maka air suci ini bisalah membantu Yongzheng untuklah meningkatkan kekuatannya, guys. Karena tingkatan dari Yongzheng begitu sangatlah tinggi. Jadi semua barang yang dia perlukan harus berada di tingkat ke-9, seperti air suci tingkat ke-9 yang. Jadi untuk air suci tingkat ke-6 ini diperuntukkan bagi Fang An. Dan Yongzheng memintanya untuklah mengeluarkan esensi kayunya dan gunakanlah air suci tersebut. Maka dia akanlah melihat sebuah keajaiban. Benar saja esensi kayunya yang sebelumnya hanya sebuah batang, kini telah tumbuh daun kecil. Tandanya kalau air suci ini benar-benar berguna. Terlebih untuk esensi kayu milik dari Fang An adalah pohon ilahi pertama. Yang dimana pohon ilahi pertama ini adalah pohon yang telah menghubungkan jalan menuju alam abadi, guys. Jadi bagi Yongzheng, air suci 6 yang adalah harta yang luar biasa. Dengan begini pohon ilahi pertamanya akanlah memiliki tunas dan seiring waktu pohon ini akanlah besar. Dan pohon ini akanlah membantu dia untuk mengalahkan Hua Tiantu. Sesingkatnya, Fang An telah tiba di sebuah pulau. Dan Fang An sungguhlah terkejut kalau pulau ini memiliki energi esensi kayu yang sangatlah berlimpah. Tanpa basa-basi Yongzheng memintanya untuklah menyerap energi tersebut untuklah meningkatkan energi kaisar kayunya. Jika kaisar kayunya meningkat, maka secara otomatis kemampuan kaisar Azurnya juga akanlah berkembang pesat. Tanpa basa-basi, Fang An langsunglah menyerapnya. Sayangnya, baru saja muncul secuil tunas, penyerapan dari Fang An haruslah terganggu diserang oleh 2 wanita. Dan Fang An sungguh terkejut dengan kemampuan yang dimiliki oleh 2 wanita ini. Mereka memiliki kemampuan petir yang sama persis dengan gerbang kenaikannya. Benar saja, mereka berdua ini adalah murid dari Fang Qingxue, tetapi bukan berasal dari sekte yang sama, guys. Mendengar ini, Yongzheng dan Fang An terkejut-kejut. Ternyata Fang Qingxue memiliki identitas yang begitu besar. Tidak lama dari itu, datanglah Fang Qiang. Dia dulunya sebagai pelayan dari Fang Qingxue, tetapi sekarang dia telah menjadi seorang kultivator dan rananya masih sangatlah dasar berada di alam fisik tingkat ke-10. Begitu juga dengan Fang Qiang, sungguh begitu terkejut dan turut senang dengannya. Karena dulunya Fang An adalah budak kuda,
Tetapi sekarang ya, dia telah mencapai alam rahasia kemampuan ilahi. Bahkan ya, dia mendengar kalau dirinya telah menjadi murid sejati dari gerbang kenaikan. Dia yakin ya, semua ini berkat dari Fang Qingxue. Fang Han membenarkannya. Dan Fang Qiang memberitahu, tempat yang sedanglah dia pijak ini adalah kediaman luar milik dari senior Fang Qingxue. Alasan ini dijadikan sebagai kediaman karena Fang Qingxue sebelumnya telah memperoleh artefak Tao kuno yang telah ditinggalkan oleh Kaisar Petir. Dan artefak ini dinamakan Jimat Petir Abadi. Dan sekarang saja Fang Qingxue telah dianggap sebagai reinkarnasi Ibu Petir. Waduh. Sementara itu, di tempat platform dari Kaisar Petir, ada beberapa praktisi yang sedanglah menekan Raja Iblis Kaisar Air. Tetapi ya, formasi mereka langsunglah dihancurkan dengan kedatangan 3 orang yang tidak dikenal. Alhasil, satu persatu dari mereka haruslah ditumbangkan. Dan formasi tersebut ya membuat Raja Iblis Kaisar Air berhasil untuklah melepas diri. Dan untuk 3 orang yang tidak dikenal ini, melihat segelnya telah rusak, memutuskan untuklah pergi guys. Ya, tugas mereka cuma untuklah mengacaukan saja gitu. Sehingga terjadinya getaran yang dapat dirasakan oleh Fang Han. Untuk Fang Qiang sungguh ketar-ketir karena getaran ini sudah pasti berasal dari segel iblis surgawi Kaisar Air. Ya, kita sebut saja sebagai Kaisar Air lah ya. Dan Fang Han menawarkan diri. Urusan dari Fang Qingxue adalah urusannya juga. Sehingga mereka langsunglah menuju ke tempat Kaisar Air berada. Dan kita diperlihatkan sosok dari Kaisar Air seperti capung atau lalat lah. Karena sayapnya sama persis. Dan kita bersambung untuklah di episode 1. Kita lanjutkan untuklah di episode 2 dan 3 di hari ini. Dan semoga saja Mimin bisa untuklah menggarapnya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 让我们黄泉水待破定立木皇宫会突飞猛进。